Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak. Pada saat itu, ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Pada saat itu, ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Alman dari Official Channel. Baik, kali ini kita bakal ngobrolin tentang ini pendeta. Saya ustadz tapi saya murtad. Nah, ini ada sebuah video di mana dia mengaku sebagai seorang ustadz tapi kata dia saya murtad gitu. Nah, ini namanya pendeta Yoso Muhammad Yasin, katanya gitu. Yoso katanya nama kebaptisan dia, kemudian Muhammad Yasin katanya nama Islamnya, seperti itu. Baik, kita dengar videonya dulu ya. Kita dengar videonya dulu seperti apa. Baik, kita dengar videonya dulu ya. Syukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama Stambuk ya? Nama kelahiran. Nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya, dan saya pun sebagai guru madrasah di situ. Dari usia kecil saya sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun. Masuk madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah, itu kan sederajat dengan SD ya. Nah, tamat madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Saya belajar di sana, saya nyantren di sana. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga muslim. Ya, ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah, dan paman saya semuanya kiai gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunnah Rasul. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan Bapak pendeta tadi ini, Pendeta Yoso Muhammad Yasin, mengatakan bahwa saya adalah keluarga kiai. Bapaknya katanya istrinya sampai 5. Dari pernyataan beliau ini sudah, kalau dikomentarin nih, ini sudah salah. Bahwa yang katanya keluarga dia istrinya sampai 5 itu sudah menyalahi sunnah Rasul. Karena dalam Islam itu ya itu disunahkan sampai 4. Itu pun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sudah aja katanya lingkungan kiai katanya, tapi istrinya sampai 5. La haula wala quwata illa billah. Katanya dibesarkan di lingkungan pesantren Al-Fikriyah. Baik, kita lanjutin lagi video selanjutnya ya. Ini masih selanjutnya. Pesantren yang istilahnya pendidikan agama itu. Nah, selesai saya lulus di pesantren. Nah, saya mulai ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam. Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Kelapa Citayam itu tempat di mana paman saya. Jadi madrasah itu yang ngajar keluarga semua. Nah, ketika saya ngajar di situ kan saya ngaji juga, belajar ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada. Nah, saya langsung mondok lagi kembali pada saat itu ke daerah pondok pesantren. Nah, saya belajar di pondok pesantren Al-Fikriyah, daerah Cilebut. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ kan ada komunitas pengajian remaja lah kan. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Itu menurut guru ngaji saya, inna dina indallahi Islam, inna dina indallahi Islam, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Nah, itu waktu saya belajar pesantren di Jatiwaringin, Gunung Waringin ya, di daerah Cilebut. Nah, itu daerah kalau kita lewat itu kan ada pinggir kali. Di situ nama kiainya Al-Fikriyah, pondok pesantrennya Kiai Julfikor. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ saya merenungkan bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah, saya tanya sama guru ngaji,
yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam seperti Kristen katanya, itu harus kita Hadirin ikhwah fillah, kita sudah dengar lagi penjelasan beliau. Katanya beliau ini sudah belajar di beberapa pesantren, bahkan keluarga kiai, tapi kok katanya belajar ngaji bertahun-tahun dari usia 6 tahun, tapi kok baca Qur'annya aja itu belum benar. Nah, kita dengar tadi inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Ini salah ya. Ini teksnya di bawah terdapat dalam Al-Qur'an. Yang benar adalah inna dina indallahi al-Islam, bahwa sesungguhnya agama yang paling diridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang benar dan benar yaitu adalah hanyalah agama Islam. Agama Islam. Jadi pernyataan Ustadz ini, pendeta ini sangat dipertanyakan, yang katanya keluarga kiai ngaku Ustadz kemudian murtad. Menurut saya sih masih dipertanyakan ya. Karena baca Qur'annya aja belum benar. Inna dina indallahi Islam. Salah. Yang benar adalah inna dina indallahi al-Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Baik, kita lanjut lagi ya videonya selanjutnya. Nah, tujuan saya pada saat itu tahun 1999 ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama masuk gang. Nah, pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya, saya atribut keislaman saya lepas, tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut terus, saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Kawan-kawan, dari pernyataan Pak Pendeta Yoso ini sudah salah. Dia katanya menyamar sebagai menjadi orang Kristen demi mengislamkan seorang pendeta dengan mengislamkan Kristen, itu salah. Karena kenapa dalam Islam, pandangan Islam itu, bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia bagian dari mereka. Ini kata orang ini, kata pendeta ini, bahwa saya menyamar sebagai Kristen, saya melepaskan atribut keislaman saya demi untuk mengislamkan seorang pendeta, itu salah. Jadi pernyataan-pernyataan pendeta ini dipertanyakan sebenarnya, amburadul sih. Ya, jelas dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik, itu ya tadi pernyataan beberapa pernyataan dari pendeta Yusuf Muhammad Yasin yang mengatakan saya ustadz tapi saya murtad. Jadi di era zaman ini kita harus hati-hati, banyak orang yang menarik simpati lah ceritanya. Di luar sana kadang-kadang orang mengaku ustadz kemudian mengaku murtad sebagai banyak ya tujuan mereka. Mungkin salah satunya supaya kita ikut agama mereka. Padahal kalau kita cermati pendeta tadi, baca Quran aja nggak benar, pemahamannya aja katanya istilahnya 5 itu. Kemudian banyak ya, videonya masih panjang. Dalam video selanjutnya itu kalau diputarkan katanya harus dihormati dan sebagainya. Itu banyak pemahaman bapak tadi itu salah ya, baca Quran nggak benar, kemudian katanya banyaklah seperti itu. Baik, sekedar itu ya, kita harus selalu istiqamah dalam menjalankan agama Islam, jangan terpedaya dengan pengakuan-pengakuan yang nggak jelas seperti tadi. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak. Pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan